Baik, selamat pagi Bu Mary, Kang Rafif, dan juga teman-teman semua. Saya Ibrahim Abrar dengan NPM akhir 75 akan mempresentasikan laporan saya mengenai strategi formulation PT Latinusa. Pertama, saya akan menjelaskan bagian corporate strategy, bagian growth or expansion strategy, bagian concentration yang pertama, bagian vertical forward. Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, Latinusa berinvestasi dalam fasilitas produksi yang lebih efisien. PT Latinusa memanfaatkan teknologi produksi mutakhir yang diterima melalui kolaborasi dengan technical advisor dari NSC. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang. Nah, selanjutnya pada bagian vertical backward maaf, Latinusa terus memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kolaborasi yang erat dalam perencanaan produksi dan pengembangan produk. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan bisnis dan keberlanjutan pertumbuhan. Nah, komitmen ini mendukung strategi ekspansi dengan membuka peluang di sektor industri baru. Lalu, Latinusa juga memperluas jangkauan pasar dengan meningkatkan penetrasi ke berbagai segmen industri, termasuk sektor yang sebelumnya belum digarap secara maksimal. Dengan memanfaatkan kapasitas produksi yang ada, Latinusa memperkenalkan produk dengan aplikasi template yang lebih beragam, memberikan solusi yang lebih lengkap kepada pelanggan, seperti itu. Nah, selanjutnya, pada bagian related disk verification, PT Latinsa ini eh, membangun kemitraan yang lebih luas dengan pelanggan untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk tinplate dengan fokus pada pengembangan produk bersama pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. PT Latinusa menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dalam bisnis tinplate di Indonesia. Nah, eh, dan pada bagian selanjutnya nih di bagian unrelated disk verification, nah walaupun mayoritas bisnis Latinusa berfokus pada produk tinplate, PT Latinusa juga membuka peluang dengan apa ya namanya? Melakukan kolaborasi dalam sektor-sektor lain seperti mendukung program pemerintah dalam mengekspor produk mereka ke pasar yang lebih luas dengan bekerja sama dengan bersama pemerintah dan juga partnernya yaitu ya, Nippon Steel dan Krakatau Steel. PT Latinusa dapat dengan lebih mudah bersaing dengan kompetitornya di pasar global. Nah, lalu pada bagian delay atau stability strategy, yang pertama pada tahun 2023 PT Latinusa menghadapi ketidakpastian pasar tin plate yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global dan penurunan permintaan domestik yang cukup signifikan. Nah, sebagai respons, PT Latinusa memutuskan untuk mengambil langkah hati-hati dengan menunda ekspansi kapasitas produksi tambahan dan memprioritaskan pemeliharaan fasilitas yang udah ada. Nah, fokus utama PT Latinusa, PT Latinusa adalah mengoptimalkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada. Meski demikian, PT Latinusa terus memantau kondisi pasar dan siap melakukan penyesuaian strategi bila situasi pasar membaik, termasuk penyesuaian pada target pasar premium yang memberikan margin lebih tinggi. Nah, yang kedua, dalam menghadapi tantangan pasar, template yang menurun, PT Latinusa ini memilih untuk tidak melakukan perubahan signifikan pada model bisnis atau struktur operasional mereka. Nah, PT Latinusa ini tetap mempertahankan komitmennya pada kualitas produk dan layanan, meskipun ada tekanan eksternal dari persaingan dan penurunan harga. Nah, PT Latinusa ini memfokuskan upaya pada keberlanjutan produksi dengan memperbaiki proses yang ada tanpa mengambil langkah drastis untuk merombak strategi. Nah, langkah ini mencerminkan keyakinan bahwa pasar akan stabil kembali dalam waktu dekat. Nah, PT Latinusa ini dapat mempertahankan keberlangsungan operasional dengan strategi yang ada. Nah, yang ketiga, pada profit strategi itu meskipun PT Latinusa menghadapi tantangan pasar, PT Latinusa tetap berfokus pada pencapaian keuntungan dengan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Pada tahun 2023, PT Latinusa ini memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penyesuaian dalam struktur biaya dan operasional, yang termasuk juga pengurangan biaya operasional non-esensial. Nah,
Langkah ini diambil untuk memastikan PT Latinusaya ini tetap dapat mencapai laba meskipun dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Nah, meskipun ada penurunan penjualan di beberapa segmen, strategi efisiensi ini membantu PT Latinusaya untuk mencatat laba bersih yang lebih stabil, berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Nah, selanjutnya pada bagian retrenchment strategi, yang pertama itu pada tahun 2023, PT Latinusa ini menghadapi penurunan permintaan pasar tin plate yang signifikan, yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi global dan fluktuasi harga komoditas. Nah, sebagai respons, PT Latinusa ini mengambil langkah konsolidasi dengan melakukan efisiensi biaya di berbagai aspek operasional, termasuk pengurangan biaya produksi dan pengoptimalan penggunaan sumber daya. Nah, PT Latinusa ini juga meninjau kembali beberapa investasi jangka panjang untuk memastikan kalau hanya proyek-proyek yang memberikan potensi keuntungan maksimal yang tetap dilanjutkan. Nah, langkah-langkah tersebut diambil untuk menjaga kestabilan finansial perusahaan, juga mengurangi beban keuangan dan eh, mengoptimalkan arus kas agar tetap dapat bertahan di tengah tantangan pasar. Nah, selanjutnya yang kedua, meskipun kondisi pasar yang sedang sulit, PT Latinus ini memperkuat posisi perusahaan dengan menjadi pemasok utama tin plate untuk sektor industri tertentu yang lebih stabil. Sebagai contoh, PT Latinus ini berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa industri besar di Indonesia yang membutuhkan template berkualitas tinggi untuk kemasan produk mereka. Nah, melalui pendekatan ini, PT Latinus ini berhasil memperkuat pendapatan dengan menyediakan produk dalam volume yang stabil, namun tetap menjaga hubungan yang sehat dengan pelanggan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu sektor atau klien tertentu. Nah, pendekatan ini memperlihatkan langkah Latinusa dalam diverifikasi risiko sambil tetap memfokuskan pada konsistensi pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bisnis strategi PT Latinusa pada bagian timing tactics dari review Porter Strategic, yaitu lead move. Ya, yang pertama itu lead mover. eh, Meskipun menjadi pemain utama, PT Latinusa ini menjadi pemain utama di industri tin plate Indonesia, PT Latinusa ini bukanlah pelopor dalam penggunaan teknologi produksi tin plate. Nah, industri tin plate global telah ada lebih dulu dengan pemain besar seperti Nippon Steel yang udah menguasai pasar jauh sebelum PT Latinusa berdiri. Namun sebagai PT Latinusa yang didukung oleh konsorsium Jepang, PT Latinusa ini memanfaatkan teknologi yang telah matang dan diterapkan oleh pemegang sahamnya seperti Nippon Steel untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif. Nah, langkah ini mencerminkan posisi Latinusa sebagai pemain yang mengadopsi teknologi canggih setelah penerapan awal di pasar internasional. Nah, selanjutnya pada bagian market location tactics yang pertama, dalam upaya memperkuat posisinya di pasar domestik, PT Latinusa ini melakukan ekspansi kapasitas produksi template di fasilitas yang ada, yang berada di kawasan industri Krakatau di Cilegon, Banten. Nah, meskipun sudah memiliki teknologi produksi yang maju, PT Latinusa ini terus melakukan peningkatan infrastruktur dan peralatan produksi untuk meningkatkan volume dan kualitas output. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa PT Latinusa ini eh, menggunakan strategi frontal assault yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas untuk memperbesar pangsa pasar dan menghadapi kompetisi yang semakin ketat di pasar template Indonesia. Nah, selanjutnya untuk memperkuat posisi pasar, PT Latinusa ini juga mengembangkan kemampuan diverifikasi produk dengan fokus pada segmen pasar premium, seperti pada pengemasan makanan dan minuman dengan template berkualitas tinggi. Nah, melalui penguatan hubungan dengan pelanggan besar di industri kemasan, PT Latinusa ini memanfaatkan ceruk pasar yang lebih menguntungkan. Nah, ini menjadikannya pemain yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaing lokal yang lebih fokus pada pasar massal. Nah, langkah ini mengindikasikan bahwa PT Latinusa ini menggunakan flanking maneuver, yakni mengembangkan segmen pasar yang lebih terfokus dan menguntungkan untuk menutupi celah di pasar utama. Nah, lalu PT Latinusa ini juga berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan industri tin plate, seperti penerapan sistem pengolahan limbah yang lebih efisien dan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan.
Nah, dengan meningkatkan standar kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, PT Latinus ini secara efektif menghindari tekanan dari kebijakan pemerintah yang semakin ketat di Indonesia terkait isu lingkungan. Nah, ini menggambarkan strategi bypass attack yang dilakukan PT Latinusa. Nah, di mana PT Latinusa ini mengambil langkah preventif untuk menghindari kompetisi dengan melakukan inovasi berkelanjutan tanpa harus bersaing langsung dengan pesaing di pasar. Selanjutnya, pada bagian kooperatif strategi yang pertama, PT Latinusa ini telah menjalin kerjasama strategis dengan beberapa mitra industri, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Jepang dan di Indonesia, untuk memperkuat posisinya di pasar tinplate. Salah satu bentuk aliansi ini adalah kolaborasi dengan Nippon Steel dan yang memungkinkan PT Latinusa ini untuk mengakses teknologi produksi tin plate yang mutakhir dan memperluas jaringan distribusinya. Nah, kemitraan ini membantu PT Latinusa meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat kapasitas dalam memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, khususnya di sektor kemasan makanan dan minuman. Nah, aliansi ini juga memungkinkan PT Latinusa untuk tetap kompetitif di pasar global dengan dukungan dari pengalaman dan teknologi terkemuka yang dimiliki oleh partnernya yaitu Nippon Steel. Lalu pada tahun 2023, PT Latinusa juga memperkuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat jangkauan distribusi produk mereka. Nah, salah satu contohnya adalah kemitraan dengan PT Krakatau Steel yang memiliki kepemilikan saham signifikan di PT Latinusa. Nah, kolaborasi ini menciptakan sinergi antara kedua perusahaan dalam pengembangan produk dan memperkuat kemampuan produksi baja di Indonesia. Nah, kerjasama ini memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku yang memungkinkan PT Latinusa untuk terus berinovasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri tin plate. Nah, PT Latinusa ini juga menjajaki peluang joint venture dengan mitra internasional untuk memperluas jangkauan pasar di luar Indonesia dengan menggandeng perusahaan-perusahaan besar dari Jepang dan negara-negara lain. Nah, PT Latinusa ini dapat mengakses pasar baru di Asia Tenggara dan pasar internasional lainnya. Nah, strategi ini membuka potensi ekspansi yang lebih besar dan memberikan PT Latinusa akses ke teknologi dan keahlian pasar yang lebih maju. Nah, joint venture ini juga dapat memberikan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak dalam hal distribusi, kualitas produk, dan juga pengurangan biaya operasional. Nah, selanjutnya, sekarang kita memasuki ke analisis untuk menetapkan strategi mana yang tepat untuk diimplementasikan oleh PT Latinusa. Nah, eh, di bagian TOWS Matrix yang menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menyusun strategi yang tepat. Nah, dari strength ke opportunity, yaitu PT Latinusa ini bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan terpadu sebagai solusi pelanggan. Selanjutnya ada strength to threat, yang mana PT Latinusa ini dapat memperluas jaringan operasional dan memperkuat sistem keamanan cyber untuk melindungi data bisnis. Lalu selanjutnya dari weakness ke opportunity, PT Latinusa ini dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membuka pasar global dan mengembangkan produksi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada weakness to threat, yaitu meski butuh investasi yang besar, teknologi ini tetap diperluin agar layanan PT Latinusa ini lebih unggul dari kompetitor. Nah, selanjutnya kita masuk ke BCG Matrix. Nah, pada BCG Matrix, posisi Latinusa ini berada dalam kategori cash cows. Artinya PT Latinusa ini memiliki pangsa pasar yang kuat di industri dengan pertumbuhan rendah. Nah, PT Latinusa ini menghasilkan pendapatan stabil dan menjadi sumber keuntungan utama. Nah, fokus utamanya kini adalah mempertahankan efisiensi dan profitabilitas tanpa memerlukan investasi besar. Nah, oleh karena itu, alternatif strategi yang mungkin dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama ada propose strategies, maksud saya dari propose strategies ini ada product development, diversification, devastation, sama retrenchment. Oke, selanjutnya. Pada IE Matrix, PT Latinusa ini berada di kuadran satu yang menunjukkan posisi PT Latinusa yang
posisi perusahaan yang sangat kuat secara internal dan menghadapi peluang eksternal yang besar. Nah, ini berarti PT Latinusa ini idealnya menerapkan strategi growth seperti market development, product development, dan juga market penetration untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Nah, terakhir dari alternatif strategi yang telah disebutkan, maka selanjutnya harus dilakukan pemilihan untuk menentukan dari alternatif yang ada mana yang lebih baik diterapkan oleh PT Latinusa sesuai dengan keadaan perusahaannya sekarang. Nah, dan hasilnya memberitahu bahwa PT Latinusa ini membutuhkan strategi market development pada peringkat satu, disk verification pada peringkat 2, dan juga product development untuk peringkat 3. Nah, sekian dari saya eh, pada apa laporan saya untuk menentukan strategi alternatif pada PT Latinusa. Terima kasih.